Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Yang bersuka cita, lihat wajah sampingnya yang bersuka cita dan katakan, wajahmu kayak malaikat hari ini. Kenapa kayak malaikat? Karena saya tahu jemaat keluarga Allah di tempat ini semuanya penuh kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang datang kemarin hari Minggu mendengarkan firman Tuhan kemarin Minggu, baik yang saya sampaikan di PIK atau yang Bunita sampaikan di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara. Oke, buat Anda yang mendengarkan firman Tuhan kemarin, khotbah hari ini lanjutan dari kemarin. Favor to flourish. Buat Anda yang gak datang kemarin, Anda hanya datang hari ini, no problem. Karena firman Tuhan hari ini juga akan jadi berkat buat saudara. Dan yang pasti setiap pribadi di tempat ini, saya percaya Natal ini Tuhan akan memberikan kepada kita satu favor, satu kasih karunia yang disebut favor to flourish. Flourish itu artinya adalah mekar, berkembang, berbunga. Kalau favor to flourish itu artinya adalah berkat untuk berkembang. Nah, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayatnya kita mulai dari ayat 13. Sebelum kita baca ini, perkenankan juga saya mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal buat saudara semua, seluruh jemaat, pelayan Tuhan, semua leaders, baik Anda yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti secara online dari manapun Anda berada. Doa saya Natal ini sungguh-sungguh mendatangkan favor Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Kita baca ayat ini. Ditulis begini, orang benar akan bertunas. Kemarin kita baca ayat ini kan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata bertunas ini ditulis flourish. Orang benar akan flourish, bertunas seperti pohon korma. Itu yang kemarin kita bahas. Hari ini nanti kita akan bahas berikutnya. Apa itu? Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas, flourish lagi. Makanya ayat ini bicara tentang favor to flourish. Flourish di pelataran Allah kita. Lanjut ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Segar ini Alkitab bahasa Inggris mencatat juga sebagai flourish. Artinya bukan cuma waktu muda segarnya. Bukan cuma waktu muda mekarnya. Bukan cuma waktu muda berbuahnya. Tapi sampai tua pun tetap berbuah. Ya kalau ada di sini yang STW setengah tua juga berbuah. Termasuk yang lansia sampai lanjut usia pun sepanjang hidup kita ada favor to flourish. Tetap akan bertunas, tetap akan berkembang, tetap akan maju, tetap akan mekar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena favor to flourish. Nah hari Minggu kemarin kita belajar yang pertama yaitu orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dan pohon korma itu, ingat gak saudaraku, bicara tentang dua hal. Yang satu adalah favor untuk menang. Bicara tentang kemenangan. Yang kedua adalah favor untuk tetap bisa bersuka cita. Dalam keadaan apapun kita, situasi seperti apapun yang harus kita alami di dalam kehidupan kita, orang lain ngadepin seperti itu pasti sudah stres, depresi. Tapi buat orang-orang yang terima favor Tuhan, kita dimampukan tetap bergembira karena Tuhan. Tetap bersuka cita karena Tuhan. Itu sebabnya Alkitab ngomong, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal tuh buat orang kebanyakan gak masuk akal. Kalau ngadepin kayak gitu, kalau harus tantangan seperti itu di keluarga, sudah pasti stres. Ngadepin kerugian, bahkan kebangkrutan kayak gitu, sudah pasti frustrasi. Tapi ternyata
Anda tetap tenang. Ternyata Anda dimampukan Tuhan tetap damai dalam hati. Bahkan akhirnya terjadi pemulihan yang luar biasa. Itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu favor dari Tuhan. Doa saya di Natal ini, terimalah favor untuk tetap bisa bersuka cita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita bergembira karena Tuhan. Bukan bergembira karena punya masalah, bukan bergembira karena sakit kita, tapi bergembira sekalipun kita sakit, kita punya Tuhan yang menyembuhkan kita. Bergembira ketika kita menghadapi masalah persoalan yang berat, tetapi aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu kita bergembira karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, favor untuk menang. Seperti pohon kurma, orang benar bertunas seperti pohon korma. Kemarin kita belajar biji korma itu kalau ditanam, ditaruh di atas pasir, terus ditumpuk batu. Saya mau tanya sama saudara, yang namanya biji harusnya kalau ditanam, gimana tumbuhnya? Ke bawah juga, tapi juga naik ke atas. Saya melihat di YouTube video-video tentang time lapse sebuah benih yang ditabur. Waktu belum ditabur dia tetap benih. Gak ada apa-apanya. Tapi begitu ditabur itu sudah kayak komputernya dari Tuhan. Sudah kayak DNA-nya. Pokok ditabur di tanah. Anda kasih air. Tiba-tiba benih itu akan mulai berkembang. Karena itu videonya di kelihatan saudaraku ya. Tanahnya terus bijinya kelihatan. Jadi kelihatan di bagian sini yang ada kacanya. Jadi kita bisa melihat perkembangannya kayak apa. Jadi benih itu biasanya akan terus berkembang akarnya sekaligus naik ke atas. Insting dari awalnya sudah kayak gitu. Tapi kalau di atasnya ditumpuin batu, mau naik ke atas, nggak bisa. Berapa banyak dalam hidup saudara Anda ngerasa yang seperti itu. Kepinginnya naik, kepinginnya maju, tapi ditekan, dibatasi, dihambat. Seolah-olah nggak bisa. Ada penghalang-penghalang yang nggak bisa membuat kita muncul. Jadi ditekan, pressure-nya kencang terus. Nggak tahu apapun itu yang jadi batu-batu penghalang di dalam kehidupan saudara. Tapi hebatnya gini, ternyata biji korma yang mengalami situasi seperti itu, dia nggak bisa naik ke atas. Justru itu adalah opportunity, kesempatan untuk dia bertumbuh akarnya ke bawah. Akarnya tambah hari, tambah panjang. Tambah hari, tambah kuat. Tambah hari, tambah besar. Sehingga jaringan akarnya ini bisa menyerap banyak sari makanan. Sampai bisa menemukan airnya juga. Sehingga akhirnya hari demi hari, di atas nggak kelihatan apa-apa pertumbuhannya. Tapi di dalamnya tambah kuat, tambah powerful dia. Sampai di satu titik kekuatannya cukup. Maka semua batu yang tadinya menghalangi di atasnya, sekarang tidak mampu lagi menghalangi pertumbuhannya, tidak mampu lagi menghalangi kekuatannya. Dia akan nembus naik ke atas, bertunas seperti pohon korma yang semarak. Artinya dia mengalahkan masalah dan dia menang. Saya berdoa di Natal ini, favor yang kayak gitu Tuhan kasih di dalam kehidupan saudara. Walaupun dalam hidupmu dihambat-hambat, dibatasin-batasin, ada pressure yang sangat berat, ada persoalan, ada tantangan, kesulitan, masalah, disabotase, difitnah, diperlakukan tidak adil. Tetapi Tuhan memampukan saudara di tengah kesusahanmu, akar-akarmu terus bertumbuh. Akar-akar apa yang harus bertumbuh? Nomor satu, akar doa saudara harus bertumbuh. Akar hubungan pribadi saudara harus bertumbuh. Akar hati yang mengandalkan Tuhan, akar iman saudara harus semakin bertumbuh. Justru di tengah kesulitan ketika ada batu itu, maka pohon korma, biji korma itu akarnya ke bawahnya semakin kuat. Kalau enggak dia buru-buru naik ke atas. Tahu enggak saudara, kalau orang tuh buru-buru naik ke atas, belum tentu yang naiknya lebih cepat, akhirnya lebih baik. Kalau pohon korma itu naiknya lebih cepat,
Belum cukup akarnya, padahal dia di padang gurun. Di situ cuacanya ekstrim, di situ anginnya ekstrim, badannya ekstrim. Dia sudah naik ke atas, akarnya masih lemah. Apa yang terjadi? Roboh. Jadi jangan cepat-cepat iri sama orang yang cepat-cepat naiknya. Karena dia bisa naik sekarang, besok dia roboh. Kadang-kadang Anda dihambat, dihalangi, di pressure sekarang Anda nggak suka. Tetapi sebenarnya itu adalah blessing yang luar biasa mempersiapkan saudara ketika waktunya tiba. Anda akan diangkat Tuhan, tetap naik dan tidak turun. Dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi di dalam masalah, ayo tumbuhkan akar-akar doa saudara. Jujur saja, kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kesulitan apa-apa dalam hidup kita, akar doa kita pendek. Kebanyakan dari kita, mungkin termasuk saya dan saudara. Kalau nggak harus ngalami masalahnya kayak gitu, nggak harus ngalami situasi seberat itu, mungkin doanya yang nggak sesungguh-sungguh itu loh, jujur. Mungkin nggak sampai doa puasa loh, jujur. Apalagi kan kita gereja ada di atas mall. Selesai ibadah, kuliner semua lengkap di sana. Kalau bisa kuliner, ngapain? Puasa, jujur. Justru saat masalah banyak, Anda paksa diri saudara, akar doamu berkembang. Akar puasamu berkembang. Engkau belajar bergantung penuh sama Tuhan. Engkau belajar mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, itu akar yang Anda butuhkan untuk nantinya ketika momenmu tiba, engkau tidak roboh, tapi engkau tetap kuat, engkau tambah kuat, dan Tuhan bawa saudara dari satu level ke level berikutnya, non-stop kemuliaan yang semakin besar. Makanya saya berapa waktu ini sedang mengevaluasi cara saya mendidik anak saya. Karena kadang-kadang di satu sisi kita kepinginnya baik buat anak. Yang namanya orang tua tuh kita sayang anak ya saudaraku ya. Dan kita pasti kepingin ngasih yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi saya sekarang ini berpikir, kalau kita serba mengenakkan anak-anak kita, jangan-jangan akarnya pendek. Sebelum dia lapar, nasi sudah sedia, makanan lengkap tersedia. Sebelum punya keinginan beli baju, kita sudah sediain banyak baju. Jadi dia nggak punya keinginan dalam hidupnya. Karena semuanya sudah ada. Keinginan itu belum muncul. Beda sama zaman kita dulu. Wah, kita harus kepingin banget. Kita harus nabung-nabung. Kita harus sampai minta sama orang tua. Berjuang gimana. Akhirnya dapet. Tahu nggak saudara, itu akar yang sedang berusaha untuk itu. Tapi dari situ, akar tekadnya kita kuat. Akar keinginannya kita kuat. Daya juangnya kita kuat. Ketekunannya kita kuat. Kerajinannya kita kuat. Jadi itu. Tapi kalau akarnya pendek, saudara kasih warisan anak saudara 1 miliar, 10 miliar atau berapapun banyaknya. Tapi daya juangnya loyo, baru apa-apa sedikit aduh capek. Gak bisa, ketekunannya pendek, kerajinannya pendek. Daya juangnya pendek, pengalamannya pendek. Gak ngalami apa-apa, diamanin orang tua semua. Karena gak ngalamin apa-apa, sekarang aman ada orang tuanya. Besok dimakan sama serigala. Gak pengalaman dia. Tapi kalau anak yang dibully sejak dari kecil, disikat sana, disikat sini, pinter dia lama-lama. Pengalamannya banyak, dia tahu intriknya ngadepin ini gimana, itu gimana. Kalau akarnya pendek, memang kayaknya lebih enak, akhirnya lebih jelek. Tapi akarnya panjang, awalnya enggak gampang. Tapi akhirnya kemuliaan. Doa saya itu yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Favor yang mendatangkan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi kembangkan akar-akar saudara. Itu yang pertama kemarin, khotbah kemarin, review singkat. Sekarang masuk khotbah hari ini ya. Karena orang benar bertunas seperti pohon kurma. Yang kedua, orang benar juga akan tumbuh subur seperti apa? Pohon aras di Libanon. Tahukah saudara pohon aras di Libanon ini ketika bertumbuh
dia bisa sampai 20, sampai 40 meter, bahkan sampai 60 meter. Tinggi sekali. Pohon ini dikenal kayunya kuat sekali, tidak mudah layu, tidak mudah lapuk, dan bisa dipakai untuk bahan membuat kapal. Jadi Anda pikirkan ya, kalau kayu bisa dipakai untuk membuat kapal, berarti dia rapat itu. Bagus nih, ya. Makin tua kayunya, daya tahannya justru semakin kuat. Istimewa ini. Tidak heran di Alkitab ketika Raja Salomo mau membangun bait suci yang megah itu, yang dipilih bukan kayu lain, tapi kayu dari pohon aras di Libanon. Ini kayu pilihan. Dia bahkan tahan sampai di suhu yang ekstrim. Di suhu minus 25 derajat di pegunungan yang bersalju sekalipun, dia bisa tetap survive. Jadi ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh pohon aras Libanon ini lebih dibandingkan kekuatan kayu-kayu yang lain. Ada banyak kayu tapi kekuatannya berbeda. Doa saya dalam hidup saudara semua, sementara kita merayakan Natal ini, Tuhan kasih satu favor dalam hidup saudara. Yaitu favor yang mendatangkan kekuatan seperti pohon aras di Libanon ini. Sehingga hidupmu kokoh dan kuat. Dan kekuatan saudara tidak gampang lapuk. Karena kadang-kadang ada yang kuat tapi gampang lapuk. Doa saya kekuatan saudara akan terpelihara dari waktu ke waktu. Makin lama makin kuat. Seperti pohon aras di Libanon. Contohnya Kaleb. Kaleb itu dia terima favor ini dalam hidupnya. Sama-sama di usia yang sama, tapi kekuatannya terpelihara. Kita baca dulu ya. Yosua 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa tahun? 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu. Berarti sejak janji Tuhan diberikan atas hidupnya. Kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Seperti pohon korma ya. Pohon aras ya. Ada di padang gurun, tempat yang ekstrim, tantangannya ekstrim. Berapa lama tadi? 45 tahun. Siang panas kepanasan, malam dinginnya luar biasa. Ekstrim nih. Tapi sekarang lihat saudaraku, setelah 45 tahun apa yang terjadi? Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Berarti waktu itu dia ulang tahun. Adakah di sini yang umurnya lebih dari 85 tahun? Tolong angkat tangan. Enggak ada? Oke, tadi di ibadah sebelumnya ada satu. Ya, berarti saudara semua lebih muda dari Kaleb. Artinya saudara juga bisa terima kekuatan seperti yang dimiliki oleh Kaleb di dalam kehidupan saudara. Amin. Imani saudaraku, lihat ini saudaraku. 85 tahun ini. Jadi jangan ada yang merasa lebih loh ya. Ini Kaleb lebih senior dari saudara. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan. Orang peak puncak kekuatannya umur 40, 50. Tapi setelah itu apa? Menurun.
menurun. Benar apa tidak? Staminanya menurun, kesehatannya menurun, onderdilnya menurun, prestasinya menurun, semuanya menurun. Tidak dengan Kaleb. Saya percaya yang kayak gini butuh favor khusus dari Tuhan. Dan saya yakin tidak kebetulan Anda datang di momen Natal ini. Saya percaya ada blessing Natal yang spesial yang Tuhan mau kasih sama saudara. Berkat seperti yang Tuhan berikan sama Kaleb ini. Tuhan kasih di dalam kehidupan saudara. Makin lama makin kuat. Makin lama makin sehat. Makin lama makin segar. Makin lama makin cerdas. Makin kreatif. Amin. Makin lama makin tahan uji. Tahan banting. Makin lama imannya bukannya makin loyo. Tapi makin kokoh. Makin lama roh yang ada dalam saudara bukan jadi padam. Tapi rohmu tetap berkobar-kobar. Dan menyala-nyala maju melayani Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda excited melihat masa depan saudara? Lihat itu dengan mata imanmu. Karena Alkitab ngomong, yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Kadang-kadang kita gak sadar melihat dalam benak dan hati kita gambaran-gambaran yang bahaya. Hati-hati saudaraku. Karena firman Tuhan ngomong, yang kau lihat, ku berikan. Kadang-kadang sebagian orang lihat masa depannya gelap. Pekerjaannya habis. Kadang-kadang sebagian orang melihat dengan penuh kekhawatiran dalam hatinya. Nanti kalau aku kena kanker, nanti kalau gini, kalau gitu, kalau kecelakaan. Hati-hati dengan yang sudah lihat. Kadang-kadang lihat dalam hidupnya, nanti kalau sudah tua, sudah gak bisa apa-apa. Sudah cuma di rumah, diranjang saja. No. Mulai hari ini saya berdoa, setiap imajinasi yang salah, setiap gambaran penglihatan yang salah dalam hati dan dalam benak saudara, kiranya dikuduskan oleh Tuhan. Mulai hari ini lihatlah masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang gilang gemilang. Makin saudara tua, favor Tuhan seperti yang diterima oleh Kaleb juga makin nyata dalam hidup saudara. Makin tua, makin sehat, makin kuat, staminanya makin fit, makin tajam, makin sungguh-sungguh berkarya, makin berprestasi, makin disertai Tuhan, makin dahsyat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Lihat itu. Dan kalau engkau melihat itu, engkau percaya itu, terjadilah. Dimulai dari melihat dulu. Dimulai dari lihat, makin lama makin happy. Hati saudara makin lama sukacitanya makin besar, damai sejahteranya makin kuat. Gak peduli dunia gonjang ganjing, tapi ada damai sejahtera di dalam hati saudara. Lihat itu. Yang kau lihat, Tuhan ngomong, ku berikan kepadamu. Jadi lihat itu. Itu yang dilihat Kaleb, itu yang dialami Kaleb. Karena itu dia ngalami kemenangan yang luar biasa. Lanjutkan pembacaan kita tadi, mulai ayat 12. Oleh sebab itu, karena dia ngomong gini, aku 85 tahun loh, ini sudah proses 45 tahun, sekarang aku masih sama kuat seperti ketika umur 40 tahun. Jadi dia ngomong, I'm ready. Sampai sekarang pun aku siap ini. Untuk perang pun masih siap. Untuk fight, berjuang, maju. Ready. Dan dia ngomong, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak. Dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah apa? Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tahukah saudara, hanya orang yang punya kekuatan seperti pohon aras di Libanon. Yang dalam hidupnya dapat berkat Hebron. Hebron itu adalah wilayah yang dikuasai oleh raksasa yang terbesar di tanah Kanaan.
Jadi ini raksasanya raksasa. Biasanya kalau raksasa menguasai satu daerah, itu pasti daerah yang paling bagus. Benar enggak? Anda lihat aja, raksasa-raksasanya Indonesia semuanya ngumpul di Jakarta. Atau kota besar yang lain. Dan di Jakarta juga bukan di sembarang wilayah. Pokok di wilayah-wilayah paling strategis, paling potensial, paling bergengsi. Itu ada penguasanya raksasa semua. Nah di sana tuh namanya Hebron. Ternyata berkat Hebron diberikan sama Tuhan oleh orang seperti Kaleb. Yang dalam hidupnya ada kekuatan seperti pohon aras di Libanon. Bukan cuma kuat sampai di tengah jalan terus turun. Tapi kekuatannya terpelihara. Staminanya terpelihara. Imannya terpelihara. Rohnya yang berkobar-kobar dan menyala-nyala terpelihara. Semangatnya terpelihara. Daya juangnya terpelihara. Itu yang akan terima berkat Hebron. Berkat Hebron itu berkat the best of the best. Itu yang terbaik dari yang terbaik. Doa saya Anda enggak terima yang sedang, tapi yang Tuhan berikan yang terbaik. Yang paling indah, yang paling besar, yang paling maksimal. Anda bisa terima semua yang Tuhan sediakan, Tuhan rancangkan untuk hidupmu. Semuanya tergenapi di dalam kehidupan saudara. Sama-sama ngerebut tanah Kanaan, tidak semua derajatnya sama. Ada yang dapat Hebron, tapi ada yang dapat pinggiran. Doa saya yang Tuhan kasih buat hidup saudara. Berkat Hebron. Kemenangan yang terbaik. Pemulihan keluarga yang terbaik. Mujizat yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Anak yang terbaik. Masa depan yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik. Proyek-proyek yang terbaik. Dalam nama Yesus terimalah, terimalah, terimalah berkat Hebron dalam hidupmu. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu mari kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan favor, kekuatan seperti pohon aras di Libanon. Waktu saya renungkan ini saudaraku, saya kok jadi kayak ingat Pak Obaja, gembala senior kita. Kapan waktu lalu cerita-cerita, Pak Obaja itu memulai gereja ini 35 tahun lalu ketika usianya masih 35 tahun. Sekarang umurnya 70 tahun. Tapi saudara yang kenal Pak Obaja, ya, saudara bisa ngelihat sampai hari ini kekuatannya masih terpelihara. Itu setiap minggu suruh khotbah 4 kali, 5 kali, berapa kali pun jalan. Itu bisa mimpin tur rohani ke Israel. Kalau sekarang belum bisa ya, masih tutup sananya saudara. Ya, tapi kalau saudara yang ngerti Pak Obaja itu mimpin tur rohani 2 minggu tiap hari pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Yang muda-muda ikut tur, pulang tur maunya pijat. Butuh istirahat. Pak Obaja pulang tur, turun pesawat langsung naik mimbar khotbah. Hari Sabtunya, hari Minggunya 5 kali khotbah lagi. Itu kayak spirit sama kayak Kaleb itu. Kekuatanku masih sama. Seperti ketika aku muda. Jadi itu mungkin terjadi. Itu bisa terjadi dan itu favor dari Tuhan. Saudara doa, saya ajak saudara. Anda termasuk yang sudah senior maupun saudara yang masih muda. Doa sama Tuhan, Tuhan aku juga mau Tuhan. Karena itu bisa diberikan di dalam hidup saudara. Favor, kekuatan seperti pohon aras Libanon. Akan ada orang-orang di tempat ini yang sudah senior, berprestasinya tidak hanya waktu masih muda. Tapi doa saya, prestasi terbesar saudara, kemenangan terbesar hidup saudara, kesaksian terbesar yang akan kau ceritakan, terjadinya bukan waktu muda. Waktu muda itu sudah besar, tapi tunggu.
Tadi sebelum masuk di sini saya baru aja bicara di kantor sana tentang usia pensiun. Katanya usia pensiun berapa? Di Indonesia 56, 58, 60 sekitar itu. Ya, mungkin secara manusia benar seperti itu. Tapi karena ada favor dari Tuhan. Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Sudah masuk masa pensiun pun. Tapi prestasi saudara tidak menjadi surut. Prestasimu tidak ikut pensiun. Anda akan dibawa Tuhan. Tetap naik, tidak turun, bahkan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Boleh katakan amin saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah. Pak Obadja ini justru di usia 70 tahun. Tambah berkobar, tambah menyala-nyala. Sekarang membangun KA City. Umur 70 tahun. Gak ada habisnya. Gak ada, dulu pernah berpikir mau pensiun. Sempat. Tapi kemudian ketemu sama satu hamba Tuhan. Begitu ketemu pesan profetik disampaikan, menyala lagi dia. Malah Tuhan pakai. Ngalami terobosan-terobosan yang lebih besar lagi. Jadi buat saudara yang sempat berpikir pensiun atau sudah pensiun. Gak kebetulan engkau datang di Natal ini. Karena Tuhan akan memberikan blessing ini dalam hidup saudara. Engkau belum selesai, engkau belum berhenti. Tuhan masih mau mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Karena itu terimalah kekuatan seperti pohon aras Libanon. Favor dari Tuhan itu terima dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan mau memberikan favor yang mendatangkan kekuatan seperti itu? Kok Tuhan mau kasih sama kita? Nomor satu, karena Tuhan rindu pakai saudara jadi alatnya. Karena dia punya rencana yang besar. Urusan yang besar, proyek yang besar. Tuhan mau pakai saudara untuk mengerjakan itu. Untuk urusan yang besar dibutuhkan kekuatan yang lebih besar. Untuk membangun bait suci yang besar, Salomo gak boleh pilih sembarang kayu. Salomo harus pilih, apa tadi? Kayu dari pohon aras di Libanon. Jadi spesifik. Jadi pohon aras itu memang didesain untuk hal-hal yang spesial. Dan saya tahu saudara semua yang ada di tempat ini, Anda orang pilihan Tuhan. Ada hal-hal yang besar, rancangan yang besar yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Tuhan mau pakai saudara jadi saksi yang besar. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tuhan mau buat dalam hidup saudara, karena itu butuh kekuatan istimewa itu. Dan Tuhan mau kasih itu. Dengan senang hati Tuhan mau kasih itu. Tuhan gak sepelit itu. Untuk nahan-nahan. Kalau Anda percaya, Anda akan terima hari ini. Mulai hari ini makin lama makin segar, makin lama makin tajam, makin kreatif, makin bersinar, makin kuat di dalam hidup saudara. Butuh kekuatan untuk urusan besar. Maria gadis sederhana, tapi dia terima favor, kekuatan yang spesial dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Maria jadi ibu yang melahirkan bayi Yesus, sang juru selamat. Ini urusan besar nih. Ini proyek keselamatan dunia nih. Jadi gak main-main. Gak sembarang. Ini harus pilihan. Karena Tuhan tahu ibu yang akan dipakai untuk urusan besar kayak gitu akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar juga. Dia disalah mengerti sama Yusuf, mau diceraikan sama Yusuf loh. Dipikir selingkuh, benar apa tidak? Kalau dianggap dia berbuat zina, dia bisa dilempari batu sampai mati. Nyawa taruhannya. Dia harus menghadapi taruhan nyawa itu. 9 bulan dia harus mengandung bayi itu. Dan itu gak gampang karena mereka menempuh perjalanan yang jauh. Ibu-ibu yang sudah pernah hamil ya, baru jalan sedikit aja sudah capek karena kan besar. Tapi Maria ini perjalanan yang besar dan sampai dia mau melahirkan.
Dia cari tempat yang layak, nggak dapat. Sampai akhirnya terpaksa melahirkan di kandang yang hina. Anaknya ditaruh di palungan. Untuk ngadepin semuanya itu, nggak semua orang bisa. Dibutuhkan wanita yang kuat. Yang siap menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Karena itu Tuhan memberikan kepada Maria kekuatan seperti pohon aras Libanon. Mau ngadepin tantangan ekstrim kayak apapun, dia tetap kuat. Dia tetap teguh. Mau capek kayak gimana pun, sudah seharian. Dia sudah perjalanan jauh sekali, dia sudah seharian, sudah capek sekali. Dan sekarang harus melahirkan. Itu semua butuh kekuatan yang ekstrim. Saya berdoa hari ini sementara Natal ini kita rayakan kekuatan yang ekstrim. Tuhan kasih dalam hidup saudara. Sementara kita akan mengakhiri tahun yang lama ini. Dan kita akan pindah masuk ke tahun yang baru nanti. Kita tuh gak tahu tantangan-tantangan seperti apa yang akan terjadi di tahun depan. Apakah itu situasi yang ekstrim, tantangan yang ekstrim. Tapi doa saya sudah ada kekuatan yang ekstrim. Yang saudara terima hari ini dari Tuhan. Yang akan memampukan saudara untuk tetap kuat. Bisa bertahan, bahkan menang. Amin, amin, haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan mau ngasih kekuatan yang seperti itu? Karena Tuhan mau kita bisa menerima apa yang sudah Dia sediakan. Jadi Tuhan itu menyediakan, tapi untuk kita bisa menerimanya butuh kekuatan. Maksudnya gimana? Kita baca dulu di Yesaya 37 ayat yang ketiga. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab, perhatikan saudaraku kalimat berikutnya nih. Sebab sudah datang waktunya untuk apa? Melahirkan anak. Tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Saya tuh belajar dalam hidup saya. Untuk kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan, butuh dua macam anugerah. Yang pertama, anugerah yang memudahkan. Yang kedua, anugerah yang menguatkan. Contoh tadi ini, dia sudah hamil. Berarti dikasih sama Tuhan apa tidak itu? Ada anugerah itu. Sudah ada bayinya itu. Bayinya itu sudah ada. Jadi itu anugerah yang memudahkan. Tapi Anda baca nggak di sana tadi? Sudah hamil, tapi nggak ada kekuatan untuk melahirkan. Saya mau ngomong sama saudara, butuh anugerah yang menguatkan supaya apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita bisa kita terima. Supaya mujizatnya tuntas. Berapa banyak orang seolah-olah sudah dapat sesuatu dari Tuhan, tapi di tengah jalan lepas. Kayak itu tadi. Sudah hamil, tapi nggak ada kekuatan untuk melahirkan. Saya tuh belajar berulang-ulang saudaraku. Di satu sisi kita nerima anugerah, kemudahan dari Tuhan. Proyek di PIK itu kita sudah terima kemudahan, tanahnya, perizinannya, dimudahkan semuanya. Tapi di sisi yang lain butuh kekuatan bangunnya. Kita butuh dua-duanya, dimudahkan dan dikuatkan. Saudara juga sama, untuk saudara kemenangannya tuntas. Butuh Tuhan buka pintu buat saudara, dimudahkan berarti. Tapi butuh Tuhan menyertai saudara sehingga ketika Anda masuk, yang Anda perjuangkan goal. Anda butuh dua itu. Dan saya tahu kehadiran saudara di Natal ini tidak sia-sia. Sementara engkau merayakan Yesus Kristus, anugerah itu
Dua-duanya Tuhan kasih sama saudara. Anugerah yang memudahkan, juga anugerah yang menguatkan. Sehingga mulai hari ini kemenanganmu tuntas, mujizatmu tuntas, jawaban doamu tuntas, kesembuhanmu tuntas, penggenapan seluruh rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara tuntas. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ngalami berulang-ulang semua. Tuhan buka jalan, Tuhan kerjakan ini, terima mujizat ini. Tapi untuk benar-benar menerimanya butuh kekuatan loh. Benar-benar melahirkan anak itu, melahirkan sampai selamat semuanya, butuh kekuatan yang dari Tuhan. Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Tapi waktu itu dia sudah kecapean luar biasa, gak ada tempat untuk melahirkan dengan layak. Kalau malam itu dia tidak diberi kekuatan untuk sampai bisa melahirkan, akhirnya bisa gagal. Berapa banyak orang yang mengalami kemenangannya dicuri. Berkatnya dicuri oleh musuh. Hari ini saya berdoa, semua bagian saudara yang sempat dicuri oleh musuh, melalui Natal ini, ada favor yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sehingga semuanya itu kembali. Pemulihan terjadi. Suamimu yang mungkin sempat menyeleweng dan sempat berbuat yang tidak-tidak jauh di sana. Tapi saya mau berdoa, Natal ini mendatangkan kasih karunia di dalam keluarga saudara. Sehingga pemulihan keluargamu tuntas. Amin. Anda yang kehilangan sukacita dan hari-hari ini banyak sesek di nafas saudara. Anda juga gak bisa menjelaskan kenapa kok bisa sesek seperti itu. Tapi doa saya, kelegaan Tuhan kembalikan dalam hati saudara. Sukacita dalam hidup itu Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Amin. Dan kekuatan yang seperti itu hanya bisa kita dapatkan dan kita terima daripada Tuhan. Jadi jangan menyerah. Kita baca Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Siapa yang percaya, Anda bakal menuai. Anda pasti menang, hutang itu pasti lunas. Anda pasti bisa mengalahkan kecanduan-kecanduan yang gak benar itu. Siapa yang percaya Anda punya masa depan yang gilang gemilang, akan ada kemenangan dan keberhasilan, mujizat besar terjadi dalam hidup saudara. Saya punya berita baik, engkau akan menuai. Amin. Amin. Tapi ternyata ada syaratnya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan mundur di tengah jalan. Iman saudara jangan gagal di tengah jalan. Pengharapan dan visi saudara jangan kau lepaskan di tengah jalan. Ditulis, jika kita tidak menjadi lemah. Hari ini saya mau ngomong sama saudara yang dalam keadaan lemah. Kuatkan hati saudara. Kuatkan, teguhkan kembali hati saudara. Ambil keputusan, bisa menguatkan hati. Karena Alkitab yang mengatakan, biarlah yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Biarlah yang sakit berkata aku sembuh. Sehat berarti itu sebuah decision. Itu ada sebuah keputusan iman. Untuk ngomong aku kuat. Aku sehat. Aku menang. Itu faith. Itu iman. Itu sebabnya Anda yang dalam keadaan lemah. Dalam Natal ini saya ajak saudara, ayo bangkit saudara. Bangkit, kuatkan hati saudara, teguhkan hati saudara.
Karena engkau akan menuai. Engkau akan menuai. Ada pengharapan ini. Ini pasti jadi ini. Terobosan akan terjadi. Jangan mundur di tengah jalan. Maju terus. Anda jatuh pun bangkit lagi. Maju lagi. Bergerak lagi. Jadi itu, goal itu pasti. Saya sudah belajar dalam kehidupan saya. Ada perjuangan-perjuangan tertentu yang saya fight dengan sungguh-sungguh. Tapi sampai di tengah jalan, gagal. Nah, dulu saya dalam kondisi seperti itu, ya sudah. Kan kita sudah berusaha yang terbaik. Dan kenyataannya gagal. Maka itu ya sudah. Nah, begitu saya ngambil kesimpulan kayak gitu, ya selesai. Benar-benar gagal. Tapi ternyata saya tuh belajar dalam hidup ini. Dan Tuhan ngajarin saya. Sekalipun realitanya saya sudah gagal. Tetap ngomong, bisa. Ini pasti jadi. Dan saya tidak menyerah, saya bangkit lagi. Saya fight lagi. Kenyataan sudah kalah loh. Tapi kita akan ngomong, kita akan rubah kekalahan jadi kemenangan. Kita akan rubah yang no jadi yes. Itu dibutuhkan keteguhan hati. Kenapa? Karena bukan belum berjuang. Ini sudah berjuang. Sudah do our best. Semuanya sudah dilakukan tapi gagal. Walaupun tidak ada dasar berharap. Tapi Abraham tetap berharap sama Tuhan. Ada seseorang di tempat ini Roh Kudus bicara dalam hati saya. Anda kepengen punya anak. Dan saudara sudah melakukan semua cara dan gagal. Tapi di Natal ini Tuhan akan buat jadi. Tuhan akan buat jadi. Anak mujizat itu akan Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tapi jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Walaupun engkau sudah melakukan yang terbaik, sudah doa puasa, sudah berusaha tapi tetap gagal. Berjuang lagi. Karena saya dalam hidup saya saudaraku, yang kayak gini, saya fight lagi, berjuang lagi, fight. Saya nggak peduli berapa tahun pun, saya akan fight. Dan saya boleh katakan sampai dengan detik ini saudaraku ya. Dari semua kegagalan-kegagalan saya yang model kayak gini tapi saya fight lagi. Boleh dikatakan 90-95%. Satu persatu gagal jadi berhasil. Kalah jadi menang. Yang tadinya nggak ada apa-apanya. Satu-satu jadi. Ada seseorang di tempat ini. Iblis mau menggagalkan kemenanganmu. Tapi hari ini Tuhan memeteraikan kemenangan saudara. Berlipat kali ganda jauh lebih besar dari yang kau pikirkan. Dan bayangkan Tuhan akan kerjakan itu di dalam kehidupan saudara. Have faith. Percaya. Bangkit dalam iman. Kuatkan hati saudara. Karena engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Anda butuh kekuatan untuk tetap kuat. Dan kekuatan itu kita dapatkan hanya dari Tuhan. Ayat terakhir kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Pemain musik boleh maju ke depan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya tubuh ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kekuatan seperti pohon aras Libanon itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Oh iman ini, terjadilah itu di dalam hidup saudara. Apapun penindasan yang coba iblis lakukan dalam hidup saudara. Ini perkataan iman. Ini perkataan iman. Dalam segala hal mungkin Anda ditindas. Tapi tidak terjepit. Amin. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Walaupun sudah habis akal, nggak tahu lagi what to do. Sudah nggak ngerti apa yang bisa dilakuin, semuanya sudah dilakuin dan gagal. Tapi tidak putus asa. Tidak menjadi hopeless. Tetap hopeful. Saudara rayakan Natal dengan hopeful. Dengan penuh pengharapan.
Jangan dengan berputus asa. Lanjutkan lagi. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Namanya Immanuel, saudaraku. Dia Allah yang setia. Mungkin Anda gak merasakan itu karena Anda gak ngelihat itu. Tapi saya yakinkan saudara, tangannya tetap gandeng tangan saudara. Dia terus menyertai saudara. Anda tidak ditinggalkan. Dia Bapa yang baik. Dia pasti menyertai. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Alkitab ngomong 7 kali orang benar jatuh. Tapi 7 kali ia akan bangkit kembali. Hari ini hari kebangkitanmu, hari kebangkitanmu, hari kebangkitanmu, bangkit kembali. Anda dihempaskan, tapi engkau tidak tergeletak, engkau tidak binasa. Kebangkitan terjadi, kebangkitan terjadi, kebangkitan terjadi. Kenapa? Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah, yang berasal dari atas. Terima itu, biarlah mengalir saat ini kekuatan itu dalam hidup saudara. Kekuatan batin, kekuatan hati itu terima. Pengurapan ilahi yang daripada Tuhan itu terima dalam hidup saudara. Mengalir, menguatkan hati saudara, meneguhkan jiwa saudara. Kekuatan yang berlimpah-limpah, kekuatan seperti pohon aras di Libanon. Itu yang memampukan kita untuk bisa menerima apa yang disediakan untuk hidup kita. Itu kekuatan yang membuat kita sampai garis finish. Bukan mulai start dengan baik. Bukan itu saja, tapi sampai garis finish. Karena finish itu lebih penting dari start. Finishnya jangan kecewa. Finishnya jangan putus asa. Finishnya jangan menyerah. Finishmu harus kemuliaan. Finishmu harus penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Kuatkan hati saudara. Ayo maju lagi, ayo maju lagi. Ayo maju lagi. Saya percaya ini favor sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batu. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita. Katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Makanya kita sendiri kekuatannya terbatas. Tapi kalau ada Tuhan, ada kekuatan yang tidak berlimpah-limpah. Kekuatan yang, bahkan kekuatan dari Tuhan itu tanpa batas. Itu sebabnya yang pertama saya memberi kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu, doa dan minta Tuhan Yesus masuk jadi Tuhan, jadi Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima yang pertama pengampunan dosa. Dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua engkau akan terima anugerah keselamatan, jaminan untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, saudara akan menerima kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan itu. Anda yang mau, mari buka hati, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini.
Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hati. jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosa. selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, Aku mau ikut Yesus. melayani Yesus, Melayani Yesus. jadi saksi Kristus Jadi saksi Kristus. seumur hidupku. Seumur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, sekarang saya mau berdoa supaya Anda diberi kekuatan itu. Dari tadi kita bicara tentang kekuatan seperti pohon aras di Libanon. Ngadepinya tantangan ekstrim. Tapi dia survive. Bahkan makin lama makin kuat. Kayak Kaleb, 45 tahun loh saudaraku. Gak gampang di tengah bangsa yang kayak gitu. Orang-orang susah kayak gitu. Dia diproses dengan ekstrim. Tapi ternyata kekuatannya terus terpelihara. Saya berdoa ketika engkau diproses dengan ekstrim. Dikecewakan dengan ekstrim. Menghadapi masalah-masalah yang ekstrim. Doa saya, semangatmu tidak pudar. Daya juangmu tidak pudar. Kasihmu tidak pudar. Imanmu tidak jadi loyo, tapi doa saya engkau tetap kokoh, imanmu tetap mantap, kekuatanmu tetap besar, rohmu tetap berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Anda yang butuh kekuatan untuk bisa bangkit dalam hidupmu, angkat dua tangan saudara, berseru sama Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku butuh kekuatan itu. Berikan kepadaku kekuatan seperti pohon aras Libanon itu. Mari semuanya doa, semuanya doa, semuanya doa. Berseru, Tuhan, aku minta kekuatan itu. Aku butuh, aku perlu kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan untuk bisa bertahan. Kekuatan untuk menang melalui semuanya ini. Melalui kesalahpahaman keluarga. Melalui pergumulan melawan sakit penyakit ini. Melalui fitnahan. Gosip yang adil itu. Perlakuan yang sewenang-wenang itu. Aku butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Menghadapi tantangan-tantangan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam keuangan. Aku butuh kekuatan yang melimpah-limpah yang dari Tuhan. Curahkan ya Tuhan. Curahkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu mengalir. Mengalir. Lutut yang sudah goyah, Tuhan kuatkan kembali. Hati yang sudah meleleh, Tuhan bangkitkan kembali. Iman kami, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan kembali. Kami tidak mau goyah, kami tidak mau gentar. Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan. Engkau pertolongan kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman katakan, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku. Kota, jemaat saja, jemaat sendiri. Pertolongan. Mari semuanya bertepuk tangan, bertepuk tangan. Yes. Yang kuat saudara. Mantapkan hati saudara. Bangkit dalam iman. Miliki pengharapan yang baru. Mari yang terakhir, yang terbaik. Katakan bersama-sama. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan
Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih. Amin. Siapa yang diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan itu ibadah terakhir tahun 2023. Jadi jangan lewatkan, Anda akan terima berkat akhir tahun. Amin. Amin. Tapi gini, ada perubahan jadwal ibadah. Biasanya di Soho kalau hari Minggu berapa kali? 6 kali ibadah. Tapi kita akan rubah jadi 4 kali ibadah. Jadi jadwalnya jam 8 pagi, jam 10, jam 12, dan jam 2 siang. Sedangkan yang jam 4 dan jam 6 sore kita tiadakan. Demikian pula di PIK. Di PIK 3 kali ibadah, jadi 2 kali. Yaitu jam 10 dan jam 1. Sedangkan ibadah yang jam 4 sore kita tiadakan. Jadi baik di PIK maupun di Soho mulai yang jam 4 sore kita tiadakan. Jam 4, jam 6 kita tiadakan. Kenapa? Karena malamnya jam 10 malam kita akan adakan yang namanya crossover service. Oke, itu adalah crossover itu menyeberang saudaraku ya. Jadi itu ibadah pergantian tahun, old and new. Kita akan tinggalkan tahun yang lama dan kita akan menyambut tahun yang baru dalam hadirat Tuhan, dalam ucapan syukur, dalam pujian dan penyembahan. Jadi Anda semua diundang minggu depan hadir, baik di ibadah minggunya, ibadah pagi, siangnya, maupun crossover service-nya. Ibadah malamnya jam 10, biasanya kita sampai jam 12 midnight lebih dikit. Jadi kita mau rayakan pergantian tahun itu dalam semarak kemenangan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan rayakan bersama-sama ya di Haleluya Center, di PIK karena tempat ini kan di mall tutup saudaraku ya. Jadi kita akan rayakan di PIK sana, Anda diundang dan saya percaya minggu depan akan jadi minggu yang spesial, penuh dengan anugerah Tuhan dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Angkat 2 tangan saudara, terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Kiranya hidupmu jadi berkat. Yes. Melalui kesaksianmu banyak orang dipertobatkan, diselamatkan. Yes. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.